Di dunia yang terus bergerak, manusia semakin cepat berlari, tapi kemana arahnya? Kita bangun pagi, membuka gawai sebelum membuka mata sepenuhnya. Kita mengejar waktu, mengejar janji, mengejar angka. Namun tanpa disadari, ada satu hal yang perlahan memudar, suara yang datang dari dalam. Bukan suara hati, tetapi suara dari tempat yang lebih dalam, jantung ruhani kita. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa aku hidup? Untuk siapa aku bernafas? Apa yang membuat jiwaku tetap berdetak? Dalam Al-Quran, ada 114 surah. Masing-masing penuh makna, penuh cahaya. Tapi dari semuanya, ada satu yang Rasulullah sebut sebagai jantungnya Al-Quran, surah Yasin. Mengapa jantung? Mengapa bukan surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca dalam sholat? Mengapa bukan surah yang mengatur hukum atau menceritakan kisah para nabi? Karena surah Yasin bukan hanya memberitahu, ia membangunkan. Ia tidak sekadar mengajarkan, ia menyentuh. Ia tidak hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan. Surah ini dibuka dengan kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Ya, Sin. Hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi justru dari ketidakpahaman itu, kita diajak membuka hati, bukan hanya pikiran. Ayat selanjutnya pun bukan ayat biasa. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Demi kitab ini, bukan sembarang kitab, tetapi penuh kebijaksanaan. Ia berbicara bukan kepada telinga, tetapi kepada jantung yang berdebu. Surah Yasin mengandung napas kehidupan. Ia berbicara tentang utusan yang ditolak, tentang orang yang beriman di tengah kebisingan penolakan, tentang alam semesta yang patuh, dan manusia yang lupa, tentang kehidupan, dan kematian, tentang waktu, dan apa yang terjadi sesudahnya. Namun yang paling dalam, surah ini adalah panggilan untuk kembali kepada fitrah, kepada hati, kepada Tuhan. Di dunia modern ini, kita belajar segala hal. Kita tahu struktur atom, algoritma mesin, teori gravitasi. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu bagaimana cara menghidupkan kembali hati yang telah beku? Surah Yasin adalah jawaban itu. Itu sebabnya ia disebut jantung. Karena jantung bukan sekadar organ. Ia adalah simbol pusat kehidupan. Ketika ia berhenti, selesailah semuanya. Dan ketika ia berdetak kembali, itulah harapan. Jadi, jika hidup terasa kosong, jika rutinitas terasa hampa, jika detik terasa memburu tanpa arah, mungkin saatnya membuka kembali surah Yasin. Bukan untuk menghafal, bukan untuk menyelesaikan target, tapi untuk mendengar detaknya. Karena saat kamu membaca, Ya, Sin, mungkin itulah detik pertama jantungmu kembali bergetar. Kadang, kita tidak tersesat karena jalan yang salah. Kita tersesat karena terlalu lama berjalan tanpa arah. Di tengah dunia yang serba cepat, manusia sering merasa harus tahu segalanya. Kita mencari arah di peta digital, bertanya pada algoritma, menumpuk data dan teori. Tetapi tak sadar, hati kita justru kehilangan kompasnya. Surah Yasin menceritakan hal ini sejak awal. Tentang kaum yang dikirimi utusan demi utusan, namun mereka mengabaikan semuanya. Bukan karena mereka tak tahu, tapi karena mereka merasa sudah tahu segalanya. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, dan mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Quran Surat, Yasin, ayat 14. 3 utusan, bukan 1. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Namun apa balasan mereka? Mereka berkata, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami. Tuhan tidak mengutus apa-apa, kalian hanya pendusta. Apakah ini kisah lama? Atau cermin kita hari ini? Berapa banyak suara kebaikan yang kita tolak hanya karena datang dari orang biasa? Berapa banyak nasihat yang kita abaikan karena kita merasa lebih tahu? Berapa kali Al-Quran berbicara, namun kita membalas dengan diam? Bukan karena kita jahat, tapi karena kita lupa. Lupa arah, lupa siapa yang mengatur hidup ini. Lupa bahwa di balik semua sistem dan jadwal, ada satu suara yang pelan, tapi terus memanggil, suara dari langit, yang masuk ke bumi lewat wahyu, yang turun ke hati, bukan ke kepala.
Surah Yasin menyindir dengan lembut, tapi dalam. Dan tidaklah kami mengajarkan syair kepadanya, dan tidaklah patut baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penjelasan. Quran Surat Yasin, ayat 69. Al-Quran bukan syair, bukan hiburan. Ia bukan untuk dinikmati lalu dilupakan. Ia adalah peringatan, seperti papan petunjuk di tengah padang pasir. Namun saat suara langit dibungkam oleh kebisingan dunia, saat nasihat dianggap gangguan, saat dakwah dianggap ancaman, disitulah konflik bermula. Bukan antara manusia dan manusia, tapi antara hati dan dirinya sendiri. Bayangkan dunia di mana setiap suara keimanan dianggap mengganggu. Di mana orang yang mengingatkan tentang Tuhan dituduh membawa sial. Di mana kebenaran dianggap gangguan bagi kenikmatan. Itulah dunia yang digambarkan dalam surah Yasin. Dunia yang penuh logika tapi kehilangan hikmah. Dunia yang sangat canggih, tapi sangat sepi dari nurani. Dan barangkali, dunia itu bukan hanya terjadi ribuan tahun lalu. Mungkin, itu adalah dunia kita hari ini. Ada sebuah kota yang hidup dalam rutinitas tanpa jiwa. Di sana, pagi datang hanya untuk diabaikan, dan malam hadir tanpa ditunggu. Penduduknya berjalan cepat, namun tak tahu kemana. Hati mereka sibuk, tapi tak pernah tenang. Di balik senyum mereka, ada kehampaan yang tak terucap. Lalu datanglah 3 utusan. Mereka tak membawa kekuatan, tak menunjukkan keajaiban. Hanya membawa satu hal, pesan yang menenangkan dari langit. Mereka berbicara dengan kata yang ringan, penuh kasih, namun tajam bagi hati yang bersih. Sesungguhnya kalian tidak sendiri. Ada Tuhan yang mencintai. Ada hari yang pasti akan datang. Namun orang-orang menoleh, lalu tertawa. Sebagian menggeleng, sebagian mencemooh dalam diam. Mereka berkata, kami sudah punya jalan kami sendiri. Tak perlu disuruh berubah. Maka pintu-pintu pun ditutup satu persatu. Yang aneh, mereka tidak marah. Para utusan itu tetap berdiri di tengah kota, tetap berkata dengan sabar. Tapi kebisuan menjadi tembok. Kesombongan menjadi atap. Dan penolakan menjadi lantai yang mereka pijak setiap hari. Hati di kota itu membatu. Bukan karena tak tahu, tapi karena tak mau. Hati yang dulunya lembut, kini keras seperti batu, bahkan lebih keras. Mereka memuja logika, tapi membuang hikmah. Mereka pandai membaca langit, tapi lupa membaca diri sendiri. Namun jauh di ujung kota, dalam rumah yang sederhana, masih ada satu hati yang bergetar. Ia tak bersuara. Ia tak dianggap. Tapi ia mendengar. Ia percaya. Dan ia tahu bahwa kebenaran tak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang dengan tenang, mengetuk pelan, seperti hujan pertama di musim kemarau. Di suatu saat, datanglah saat yang tak bisa dihindari. Saat di mana langkah manusia terhenti, napas melambat, dan dunia yang bising berubah menjadi hening yang penuh makna. Saat itu bukan akhir, tapi sebuah peralihan yang agung. Dalam sunyi yang menyelimuti, manusia bertanya, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Siapakah yang akan mengembalikan kehidupan setelah kematian? Pertanyaan itu bukan sekadar kata-kata. Ia adalah suara hati yang terdalam, ketika semua tipu daya dunia tak mampu menutupi kenyataan. Saat segalanya terhenti, waktu seakan berputar mundur dan melambat. Surah Yasin berbicara tentang detik-detik itu dengan kelembutan yang mengejutkan. Ia menggambarkan kematian bukan sebagai penghabisan, melainkan pintu menuju kehidupan yang baru. Tidak ada ketakutan yang berlebihan, hanya kepasrahan yang damai. Ada gambaran manusia yang terbaring, tertidur di ranjang dunia, namun ia tahu ia tak akan terlelap selamanya. Karena ada hari ketika semua akan dibangkitkan kembali, ketika semua amal akan diperhitungkan, dan ketika setiap jiwa akan dipertemukan dengan hakikatnya. Saat itu, hati yang membatu pun mulai melebur. Kesunyian yang menakutkan berubah menjadi ketenangan yang menggetarkan. Dalam keadaan yang sunyi itu, terbisiklah suara abadi yang mengajak untuk kembali pulang. Detak jantung yang tadinya lambat dan nyaris hilang, kini berdetak kembali dengan ritme yang berbeda. Ritme yang mengingatkan, hidup ini bukan sekadar perjalanan tubuh, tapi perjalanan jiwa.
Di momen itu, surah Yasin menjadi saksi bisu sebuah perjalanan dari fana menuju abadi. Ia menjadi detak jantung yang menghubungkan dunia yang terlihat dengan dunia yang tak terlihat. Segalanya terhenti, agar yang hakiki bisa mulai. Setelah hening yang dalam dan saat segalanya terhenti, ada sesuatu yang mulai bergerak perlahan di dalam jiwa. Hati yang dulu membatu kini mulai terasa hangat kembali, seperti embun yang menyentuh daun kering di pagi hari. Manusia yang sempat terlelap dalam kesibukan dan kebingungan kini membuka matanya. Ia mulai mendengar bisikan halus dari surah Yasin, ayat-ayat yang bukan hanya tentang kematian, tapi juga tentang kehidupan yang penuh makna. Setiap kalimat mengalirkan cahaya baru ke dalam hati yang gelap. Tentang waktu yang berjalan, tentang rezeki yang datang, tentang takdir yang sudah tertulis namun tetap dipenuhi harapan. Surah itu mengingatkan bahwa hidup bukan hanya soal bernafas, tapi soal kesadaran yang membimbing setiap langkah. Kebangkitan bukan hanya di akhir zaman, tapi juga di setiap saat ketika hati memilih untuk membuka diri. Surah Yasin mengajarkan untuk menatap dunia dengan mata yang penuh pengertian, untuk merasakan setiap detik sebagai anugerah. Hati yang terbangun mulai merasakan kedamaian yang tak tergantikan oleh gemuruh dunia. Ia tahu, kehidupan bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang ditemukan kembali, keimanan, keikhlasan, dan rasa syukur. Disinilah jantung Al-Quran itu berdetak paling nyata, menghidupkan hati yang lelah, menguatkan jiwa yang rapuh, dan memberi harapan pada yang tersesat. Maka, manusia itu pun berdiri kembali, bukan sekadar untuk berjalan, tapi untuk melangkah dengan penuh keyakinan dan cinta. Surah Yasin bukan hanya sekadar rangkaian ayat yang dibaca dalam kesunyian malam atau saat hati gundah. Ia adalah jantungnya Al-Quran, denyut nadi yang mengalirkan kehidupan ke setiap sudut jiwa. Ia berbicara tanpa suara yang keras, namun terasa dalam. Mengisi ruang-ruang kosong dalam hati, menghubungkan antara dunia yang terlihat dan rahasia yang tersembunyi. Dalam setiap baitnya, tersimpan pesan tentang cinta ilahi yang tanpa batas. Pesan yang melampaui waktu dan ruang, menyentuh hati yang paling dalam sekalipun. Surah Yasin mengingatkan bahwa hidup ini adalah perjalanan dari awal hingga akhir, dari kelahiran hingga pertemuan dengan Sang Pencipta. Ia membawa kita melewati malam gelap, hingga cahaya fajar menyapa. Jantung ini berbisik agar kita tidak pernah melupakan makna, agar kita selalu kembali pada yang hakiki. Ia mengajak kita untuk mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Dalam keheningan dan ketenangan, surah Yasin menjadi teman setia, penguat jiwa, dan pengingat abadi. Ketika kita menghayati setiap ayatnya, kita merasakan detak kehidupan yang sebenarnya. Detak yang membawa kedamaian dan pengharapan. Maka, biarlah surah Yasin terus berdetak dalam hati, menjadi sumber kekuatan dan cahaya yang tak pernah padam.